Dan jangan lupa hari Sabtu besok kita insya Allah semuanya melakukan puasa Ashura. Dan apabila ingin lebih sempurna lagi, maka kita lakukan juga puasa Tasu'a, yaitu tanggal 9-nya, yaitu pada hari Jumatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu Ashura, puasa Ashura, yukaffiru sanatan madiyah, menghapus dosa setahun yang lalu." Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada yang bertanya kepada saya, apa dalilnya puasa Ashura disertai dengan satu hari sebelumnya dan satu hari setelahnya? Berarti tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Nah, maka dalilnya dalam kitab Sunan. Tetapi saya jujur memang hadisnya diperselisihkan derajatnya oleh para ulama. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan sahih. Sumu, puasalah yauma Ashura, hari Ashura, tanggal 10 Muharram. Wa khalifu fihi al-yahud, selisilah di dalamnya terhadap orang-orang Yahudi. Bagaimana menyelisihinya? Sumu qablahu yauman, puasalah sebelum Ashura satu hari, berarti tanggal 9-nya, wa ba'dahu yauman, dan setelahnya satu hari lagi, berarti tanggal 11 Muharram. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Baihaqi, dan kata Syekh Albani derajatnya dhaif. Kenapa dhaif? Karena di dalamnya ada seorang rawi bernama Muhammad ibnu Abi Layla, wa fihi kalamun katsir. Ini Muhammad bin Abi Layla diperbincangkan oleh para ulama, artinya dia tidak thiqah, dia tidak sahih hadisnya. Tapi memang ada yang mensahihkan. Ramazal musannif li sihhatih, Imam Suyuti menilai hadis ini sahih. Tetapi penilaian sahih ini dikomentari oleh Imam Munawi, wa huwa ghuful. Itu adalah penilaian yang lalai, ya. Kenapa? Karena di dalamnya ada rawi yang dhaif. Kenapa dinilai sahih? Jadi ringkasnya ini diperselisihkan oleh para ulama derajatnya. Karena itu yang hadisnya sahih jelas ya adalah puasa tanggal 9 sama tanggal 10. Tapi seandainya puasa tanggal 11 bagaimana? Enggak ada masalah. Dan memang puasa bulan Muharram ini semakin banyak semakin bagus. Seandainya kita puasa 20 hari pada bulan Muharram ini, ya lebih bagus. Maka puasa 3 hari lebih bagus daripada puasa 2 hari. Puasa 2 hari lebih bagus daripada puasa 1 hari, dan seterusnya. Tapi kemudian kita lanjutkan pengajian kitab Bulughul Maram, dan kita sudah sampai pada bab tentang nafkah. Kesimpulannya pada hadis-hadis yang lalu adalah bahwasanya seorang laki-laki wajib memberi nafkah kepada 3 kelompok. Pertama adalah kepada istrinya, wajib. Meskipun istrinya sudah kaya dan miskin dan suaminya malah miskin, tetap wajib untuk memberi nafkah. Karena memang itu adalah kewajiban seorang suami kepada istrinya. Yang kedua adalah kepada anaknya, wajib diberi nafkah. Yang ketiga adalah kepada budaknya. Zaman dulu ada budak. Nah, zaman sekarang ada pembantu, maka pembantu juga dia beri nafkah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Artinya sesuai dengan kesepakatan gajinya berapa dan sebagainya. Hadis berikutnya 1157 kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yadul ulya, di sini tertulis al-yadi, salah, mestinya al-yadu. Al-yadul ulya, tangan yang tinggi, khairun, lebih baik, minal yadis sufla, daripada tangan yang rendah. Wa yabda'u, dan seseorang itu memulai di dalam memberi nafkah. Wa yabda'u ahadukum, dan seseorang di antara kalian itu memulai dalam memberi nafkah, biman ya'ul, kepada orang yang dia menanggung nafkahnya, yaitu anaknya, istrinya, budaknya. Sampai di sini selesai sabda Nabi SAW. Makanya ada tanda kurung untuk tanda bahwa ini sampai di sini selesai sabda Nabi. Kemudian Abu Hurairah menambahkan dari dirinya sendiri. Dia mengatakan, taqulul mar'ah, seorang istri berkata, at'imni, berilah saya makan wahai suamiku,
Au talliqni, atau cerailah aku kalau kamu tidak bisa memberi makan diriku, supaya aku dinikahi orang lain dan dia yang memberi makan kepada diriku. Hadis riwayat Daraqutni dan hadis ini sanadnya hasan. Nah, ini perkataan Abu Hurairah karena masuk di dalam lafal hadis yang tidak ada pemisah antara sabda Nabi dengan perkataan Abu Hurairah. Ini dalam ilmu hadis disebut sebagai hadis mudraj, yaitu perkataan rawi tetapi masuk atau gabung pada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka perlu dijelaskan supaya orang tidak salah paham, karena sebagian orang mengira ini lanjutan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena belum ada pemisah antara kalimat pertama dengan kalimat kedua. Nah, tapi yang benar ini adalah perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari riwayat-riwayat yang lain kita ketahui seperti itu. Hadis ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwasanya tangan yang di atas maksudnya pemberi itu lebih baik daripada tangan yang di bawah maksudnya penerima. Karena itu seseorang yang memberi nafkah kepada istrinya, kepada anaknya, jangan pelit. Kenapa? Karena dia memberi itu lebih baik daripada yang menerima. Maka semakin dia memberi semakin baik. Karena sebagian orang itu pelit terhadap istrinya, terhadap anaknya, seperti yang sudah kita bahas kemarin. Abu Sufyan, dia pelit kepada anaknya, kepada istrinya. Dia memberi kepada orang lain nyah-nyoh, tetapi kepada anak istrinya malah sedikit-sedikit. Nah, ini tidak benar seperti ini. Maka janganlah seperti itu, karena setiap kita memberi itu kita dalam posisi khairun, lebih baik daripada orang yang menerimanya. Kemudian berdasarkan hadis ini, konon Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, diriwayatkan bahwa Aisyah itu kalau memberi seseorang itu memberinya bukan seperti ini, tapi memberinya dengan cara begini. Ini barang ditaruh di atas telapak tangan kemudian dikasihkan, supaya orang miskin yang menerimanya itu tangannya berada di atas mengambil, supaya dia tidak merasa aku lebih utama daripada kamu, tanganku di atas, tanganmu di bawah. Nah, ini masya Allah tawaduknya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita tiru nggak ada masalah, kasih kepada orang miskin seperti ini nggak ada masalah, supaya dia ngambilnya dari atas, bukan dia sebagai tangan yang di bawah. Tapi tetap saja yang memberi adalah lebih baik daripada yang menerima, meskipun tangannya berada di bawah. Karena ini hanyalah kinayah saja atau kiasan saja, intinya maksudnya memberi lebih baik daripada menerima. Kemudian di sini Nabi mengatakan wa yabda'u ahadukum bima ya'ul. Seseorang dalam memberi nafkah adalah harus mengutamakan yang wajib dia kasih nafkah. Jangan seperti Abu Sufyan kemarin, anak istrinya nggak dikasih, tetapi tetangga-tangganya atau teman-temannya malah diberi. Nah, ini tidak sesuai dengan aturan. Maka yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Demikian juga ini fikih kita terapkan dalam amalan-amalan yang lain. Dalam ibadah juga begitu. Amalan wajib didahulukan daripada amalan sunnah. Ada seseorang salat tahajud sangat lama, tetapi ketika salat subuh nggak datang di masjid. Nah, ini nggak benar. Pernah ditegur oleh Sayyidina Umar ketika Sayyidina Umar melewati seorang sahabatnya yang tadi subuh nggak kelihatan. Maka ibunya ditanya, di mana anakmu Fulan? Tadi subuh saya nggak melihat. Karena biasanya imam itu memang setelah salat selesai kemudian menoleh kepada jamaah memeriksa mana yang enggak ada, mana yang datang, mana yang enggak. Nah, maka ibunya mengatakan dia tadi malam terlalu lama sholat tahajudnya, sehingga setelah selesai tahajud dia berbaring, akhirnya bablas sampai setelah subuh baru bangun. Maka sholat subuhnya tidak di masjid. Nah, maka Sayyidina Umar berkomentar, sungguh bahwasanya saya sholat subuh berjamaah di masjid lebih saya sukai daripada saya sholat semalam suntuk tetapi enggak jamaah ke masjid subuhnya. Karena apa? Sholat subuh adalah wajib, sementara sholat tahajud adalah sunnah. Nah, jangan sampai mendahulukan yang sunnah, yang wajib malah terlantarkan. Seperti yang saya ceritakan dulu, saya ke Jawa Timur, ke daerah Jember itu. Jam 12 malam pemuda-pemuda ramai di masjid, tak ada urusan bulan Ramadan. Kemudian pada waktu subuh, satu pun nggak ada yang datang. Jamaah hanya 3 orang, tur sepuh-sepuh sudah mau mati. Yang pemuda-pemuda tadi malam begadang itu nggak ada semuanya. Nah, makanya jam 12 malam itu Masya Allah masjidnya rame, lampu masih banyak dihidupkan. Pas sholat subuh jamaahnya hanya 3 orang, lampu yang dihidupkan hanya lampu 5 watt nih.
Saya menunggu di luar, lampunya belum dinyalakan, saya kira sholatnya belum dimulai. Ternyata sudah amin. Oh, berarti sholat jamaahnya udah dimulai. Nah, ini di mana mereka tadi yang tadarusan tadi? Tadarusan itu tidak wajib. Adapun sholat subuh berjamaah di masjid adalah apa? Wajib, harus didahulukan daripada yang sunnah. Hanya kadang-kadang orang tidak paham apa yang harus didahulukan, apa yang harus diundurkan. Kemudian perkataan Abu Hurairah di sini, seorang wanita mengatakan kepada suaminya, berilah makan saya atau cerailah saya. Artinya seorang wanita boleh minta cerai dari suaminya apabila suaminya tidak mampu kasih makan. Karena itu adalah kewajiban suami. Suami nggak mampu kasih makan, maka istri minta cerai tidak dosa. Hukum asalnya wanita itu tidak boleh minta cerai dari suaminya. Tapi kalau ada sebab yang masuk akal, maka diperbolehkan seorang istri untuk minta cerai dari suaminya. Suaminya dulu sudah berjanji kalau mau menikahi dengan wanita tersebut tidak akan merokok misalnya. Setelah menikah ternyata balik lagi ngerokok. Nah, suaminya mengganggu dengan rokok ini terhadap istrinya, padahal sudah ada kesepakatan sebelum menikah. Nah, ini boleh minta cerai, nggak ada masalah. Tapi kalau tidak ada sebab sama sekali, tidak boleh seorang wanita minta cerai. Diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak masuk jannah kalau dia minta cerai tanpa sebab. Sabda Nabi, ayyumam ra'atin, siapapun wanita sa'alat zawjahat talaq, yang minta kepada suaminya untuk dicerai, min ghairi ma ba'sin, padahal enggak ada masalah apa-apa, faharamun 'alaiha, maka haram bagi wanita tadi raihatul jannah, mendapatkan baunya jannah. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Haram mendapatkan baunya jannah, artinya enggak masuk jannah. Baunya saja enggak dapat, apalagi apa? Masuk ya. Jadi bukan berarti masuk jannah tapi buntat anaknya, irongnya, bukan begitu ya. Maksudnya tidak masuk ke dalam jannah. Hadis berikutnya 1158. Wa an Sa'id bin al-Musayyab. Sa'id bin Musayyab ini seorang tabi'in dan dia adalah tabi'in yang paling luas ilmunya. Dia berkata fir rajul, tentang seorang laki-laki, la yajidu, yang tidak mendapati, ma yunfiqu, apa yang dia nafkahkan, ala ahlihi, kepada istrinya. Ahlun itu kadang-kadang diartikan keluarga, kadang-kadang diartikan istri. Ya, yang dimaksud di sini istri. Qala, Sa'id bin Musayyab mengatakan, yufarraqu, diceraikan, bainahuma, di antara suami istri tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dari Sufyan dari Abu Zinad darinya. Dia mengatakan, faqultu li Sa'id bin Musayyab, maka saya tanya kepada Sa'id bin Musayyab, apakah ini pendapatmu saja atau sunnatun? Apakah ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala, maka dia mengatakan, sunnatun, ini adalah sunnah. Wa hadza mursalun qawiyyun, dan ini adalah hadis mursal yang kuat. Maksudnya sanadnya sahih tetapi mursal. Mursal itu ya berarti hadis yang dhaif. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau suami tidak bisa memberikan nafkah kepada istri, maka yufarraq bainahuma. Boleh diceraikan antara keduanya. Boleh ya, bukan wajib. Kalau istrinya rela, nggak apa-apa. Saya nggak dikasih makan, nggak apa-apa. Yang penting posisi saya masih sebagai istrinya orang, daripada saya janda, malah diomongi oleh orang-orang itu janda. Orang enak, suaranya dengarannya nggak enak. Tapi kalau posisinya sebagai istri orang lebih enak. Nah, maka dia rela seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau tidak rela, maka boleh minta cerai. Kalau suaminya tidak mau mencerai, maka hakim bisa mencerai. Yufarraq, bisa diceraikan antara keduanya. Istrinya sudah minta cerai karena suaminya nggak mau ngasih makan, nggak bisa ngasih makan. Nah, suaminya nggak mau mencerai. Nah, gampang datang ke hakim, hakim yang akan memberikan keputusan. Kamu saya ceraikan, udah sah. Maka cerai itu kadang-kadang dari pihak suami, kadang-kadang dari pihak hakim. Kalau suaminya nekat tidak mau menceraikan, padahal dia tidak mampu untuk menafkahi kepada istrinya. Ya, hadis ini memang dhaif ya, karena mursal, tetapi maknanya sama dengan hadis sebelumnya, sehingga maknanya sahih. Kemudian kata-kata sunnah, apa sih maksudnya sunnah itu? Para ulama hadis mengatakan,
Kalau yang mengatakan sunnah itu adalah para sahabat, maka maksudnya adalah sunnahnya Nabi SAW. Tapi kalau yang mengatakan itu adalah para tabi'in, maka maksudnya adalah sunnah para sahabat. Nah, di sini yang mengatakan siapa? Sa'id bin Musayyab. Berarti di sini bukan sunnah Nabi, tetapi sunnah para sahabat. Tapi intinya aja isinya benar. 1159. Wa an Umar radhiyallahu anhu annahu, bahwasanya Sayyidina Umar kataba, menulis surat, ila, kepada umara'il ajnad, pemimpin-pemimpin pasukan perang. Surat tentang apa? Fi rijalin, tentang para laki-laki, ghabu, yang mereka ghaib, yang mereka pergi, an nisaihim, dari istri-istri mereka. Jadi ditinggal jihad istrinya sampai lama. Nah, kewajibannya apa? Ditulis oleh Sayyidina Umar, ayyakhuduhum, supaya mereka itu menyuruh mereka, bi ayyunfiqu, supaya mereka kasih nafkah kepada istri yang ditinggal. Atau kalau tidak bisa ngasih nafkah, yutalliqu, mereka ceraikan, supaya dinikahi oleh orang lain yang bisa kasih nafkah. Fa in tallaqu, kalau mereka menceraikan, ba'athu, mereka harus mengirimkan binafaqati ma habasu, nafkah yang mereka tahan, yaitu nafkah yang tidak diberikan selama ditinggal perang tadi. Hadis diriwayatkan oleh Syafi'i, kemudian Baihaqi dengan sanad yang hasan. Hadis ini membahas apa? Membahas tentang nafaqatul madhi, kewajiban nafkah yang sudah lewat. Apakah kewajiban nafkah yang sudah lewat itu gugur atau tidak gugur? Itu diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang benar adalah bahwasanya nafkah yang lalu tidak gugur. Apa maksudnya nafkah yang lalu? Nah, contohnya ini tadi. Ini ada pasukan perang, mereka meninggalkan istrinya. Biasanya meninggalkan istri itu 4 bulan. Tapi kadang-kadang molor. Maka dia hanya siapkan di rumah nafkah untuk 4 bulan. Sementara dia perginya molor sampai 1 tahun. Nah, berarti dia 6 bulan ini, lebih dari apa? Lebih dari 4 bulan ini dia meninggalkan istri tanpa memberikan nafkah. Nah, berapa lama dia meninggalkan istri ini? Dihitung. Setiap hari perlu berapa? Anggaplah setiap hari perlu 10.000. Nah, 10.000 kali berapa bulan dia tinggalkan istrinya tanpa kasih nafkah. Nah, itu nanti harus dia bayar utang kepada istrinya. Maka seorang istri yang tidak dikasih nafkah oleh suaminya itu boleh ngitung, Pak. Sedina iki aku butuh 10.000, tulis 10.000. Nah, maka suaminya pergi tidak meninggalkan nafkah sama sekali. Nah, ketika balik sodorkan, ya, anak sudah kamu tinggalkan selama 1 tahun nih, nggak ada nafkah sama sekali. Ini sehari 10.000, peng setahun lagi. Nah, boleh minta kepada apa? Suaminya. Ini berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwasanya nafkah yang sudah lewat itu tidak gugur, karena di sini jelas dikatakan ba'atsu binafaqati ma habasu. Mereka harus mengirim nafkah yang mereka tahan selama ditinggalkan tanpa dikasih nafkah tadi. Tapi ini semuanya tentu saja kalau istrinya minta. Tapi seandainya istrinya menggugurkan, ya nggak ada masalah. Jadi orang itu dalam Islam boleh menggugurkan haknya sendiri, nggak apa-apa. Saya punya hak, tapi saya tidak mau ngambil, nggak apa-apa. Istri punya hak mendapatkan mahar sempurna apabila sudah dikumpuli oleh suaminya. Tapi kemudian istri menggugurkan sendiri, nggak apa-apa. Saya dulu minta maharnya 100 juta. Tapi setelah engkau menjadi suamiku, ternyata engkau suami yang baik, nah, saya minta separuh aja, 50 juta. Nah, nggak ada masalah. 50 jutanya digugurkan. Atau saya minta 5 juta aja. 95 jutanya nggak usah diberikan. Wes itu masih wes HP, daripada apa? Duit, maka lebih bagus mendapatkan suami yang saleh. Nah, maka boleh menggugurkan seperti itu. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan, fa in tibtum fakuluhu hani'an mari'a, fakuluhu fa in tibna lakum, kalau istri-istri itu merelakan untuk kalian, an syai'in minhu, dari sesuatu dari mahar yang harus diberikan, fakuluhu hani'an mari'a, maka silakan makan, maksudnya diterima apa yang sudah diberikan atau digugurkan oleh istri tersebut. Nah, demikian juga dalam masalah nafkah tadi. Dicerai oleh suaminya,
setelah ditinggalkan lama berjihad. Nah, selama tidak dikasih nafkah itu, kalau istrinya menggugurkan kewajiban nafkahnya, ya tidak ada masalah. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya 1160. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, jaa telah datang rajulun seorang laki-laki dewasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, indi dinar, saya punya 1 dinar. 1 dinar sekitar 4 juta sekarang. Qala, beliau mengatakan, anfikhu ala nafsik, nafkahkanlah 1 dinar itu untuk dirimu. Qala indi akhar, dia mengatakan, saya punya 1 dinar yang lain. Qala, beliau mengatakan, anfikhu ala waladik, nafkahkanlah untuk anakmu. Qala indi akhar, dia mengatakan, saya punya 1 dinar yang lain. Qala, beliau mengatakan, anfikhu ala ahlik, nafkahkanlah 1 dinar itu kepada istrimu. Nah, di sini ahlun artinya juga istri seperti tadi. Qala indi akhar, dia mengatakan, saya punya 1 dinar yang lain. Qala, Nabi mengatakan, anfikhu, nafkahkanlah dia ala khadimik, kepada pembantumu, maksudnya budakmu. Qala indi akhar, saya punya yang lain. Qala, beliau mengatakan, anta a'lam, kamu lebih paham. Maksudnya lebih paham siapa di antara kerabat-kerabatmu yang lebih berhak mendapatkan bantuan dari kamu. Jadi bukan berarti engkau lebih paham, lebih pintar agama, bukan gitu, bukan. Tapi maksudnya kamu itu lebih paham siapa kerabat-kerabatmu yang dekat-dekat itu yang butuh bantuan kamu dahulukan. Nah, dari sini diambil pelajaran bahwasanya kasih nafkah itu didahulukan yang paling wajib. Yang paling wajib ternyata adalah diri kita sendiri. Jadi badan kita ini bukan milik kita, Pak. Ini milik Allah, dititipkan kepada kita. Kita wajib untuk merawatnya. Tidak boleh kita biarkan perut kita kelaparan sampai mati, dosa itu. Kita membiarkan diri kita kelaparan sampai mati, bunuh diri, itu namanya haram, dosa itu. Kalau kita ngasih makan kepada diri kita sendiri, itu ada pahalanya. Apapun nafkah yang dikeluarkan oleh seorang muslim, baik itu nafkah untuk dirinya sendiri, dimakan oleh dirinya sendiri, ada pahalanya. Diberikan kepada istrinya, ada pahalanya. Diberikan kepada anaknya, ada pahalanya. Diberikan kepada budaknya, kepada pembantunya, semuanya ada pahalanya. Nah, maka di sini diurutkan oleh Nabi, yang pertama wajib kamu nafkahi siapa? Nafsika, dirimu. Habis itu kemudian waladika, anakmu. Habis itu kemudian ahlika, istrimu. Jadi anak sama istri didahulukan siapa ini? Anak dulu. Dalam hadis ini, tapi jangan tergesa-gesa, kita lanjutkan hadisnya. Akhrajahu Syafi'i, Imam Syafi'i mengeluarkan hadis ini, wal lafdhu lahu. Ini lafalnya Imam Syafi'i, yaitu didahulukan anak daripada istri. Wa Abu Dawud, juga Abu Dawud meriwayatkannya. Wa akhrajahu Nasa'i, Imam Nasa'i juga meriwayatkannya. Wal Hakim, juga Hakim, bitaqdimiz zaujati, tetapi mendahulukan istri alal waladi, daripada anak. Jadi ada 2 riwayat. Riwayat Imam Nasa'i, istri dulu yang kamu nafkahi, baru anak. Sementara riwayat Imam Syafi'i, anak dulu baru istri. 2 riwayat ini sama-sama sahih. Dan kita sudah sering katakan bahwasanya kalau ada 2 hadis sahih bertentangan, maka harus dikompromikan. Jangan diambil satu dibuang yang lain, tapi dikompromikan. Nah, komprominya gimana? Para ulama katakan berarti anak dan istri ini adalah 1 derajat. Adalah apa? 1 derajat. Jadi urutannya adalah kita nafkahi diri kita sendiri, baru kemudian anak istri 1 derajat, kemudian pembantu derajat berikutnya. Urutan ini maksudnya gimana maksudnya? Maksudnya gini, kalau ada nafkah yang tidak cukup, hanya cukup untuk 1 orang, nah, maka ini dahulukan yang lebih wajib. Misalnya nih, hanya ada nasi sedikit sekali, tidak bisa untuk 3 orang, bisanya untuk 2 orang saja. Nah, berarti yang dikasih adalah istri sama anak. Adapun budaknya suruh sabar dulu, cari dulu yang lain. Nah, karena ini cukupnya untuk 2 orang saja. Tapi seandainya cukup untuk bertiga, ya sudah, bertiga kasih semuanya. Tapi kalau hanya cukup untuk 2 orang atau cukup untuk 1 orang, maka dahulukan yang paling wajib atau yang lebih wajib. Berobat juga begitu. Serumah sakit semuanya, duitnya untuk berobat nggak cukup untuk mengobatkan seluruh yang ada di rumah tadi. Nah, dahulukan yang wajib.
Yang paling akhir adalah pembantunya. Yang paling wajib pertama adalah dirinya sendiri. Jadi suaminya kalau sakit, ya dia berobat dulu. Nah, gimana istrinya juga sakit, anaknya juga sakit, ya suaminya dulu. Jadi jangan mendahulukan istri sama anak. Nah, kalau dahulukan istri sama anak, suaminya mati, malah nggak ada yang ngurusi. Tapi kalau suaminya didahulukan, ya saya berobat dulu, nah, dia hidup, nanti bisa apa? Menafkahi kepada anak istrinya. Nah, maka ini urutan sudah pas, nih, urutan sudah benar. Tapi rata-rata kondisi kita adalah tidak sampai sedemikian rupa, nih, tidak sampai harus milih salah satu. Biasanya kita diberi nafkah oleh Allah yang cukup untuk sekeluarga. Hadis berikutnya 1161. Wa an Bahzi bin Hakim an abihi an jaddihi qala. Jadi masya Allah ini cucu, anak, bapak, kakek semuanya adalah ulama. Ini meriwayatkan hadis. Qultu, saya mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man abarru, siapa yang saya ini harus berbakti? Qala, Nabi mengatakan, ummak, ibumu. Qultu thumma man, saya bertanya lagi, kemudian siapa? Di sini tertulis min misalnya, maksudnya man. Qala, Nabi mengatakan, ummak, ibumu lagi. Qultu, saya bertanya lagi, thumma man, kemudian siapa lagi? Qala, beliau mengatakan, ummak, ibumu lagi. Jadi ibu berapa kali? 3 kali. Qultu, saya bertanya lagi, thumma man? Qala, kemudian siapa? Beliau mengatakan, abaka, bapakmu. Thummal aqrab, kemudian yang paling dekat, fal aqrab, lalu yang dekat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan dihasankan oleh At-Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ibu kita lebih wajib untuk kita berbakti kepadanya daripada bapak. 3 kali ibu, haknya ibu, baru kemudian bapak. Maka seandainya seorang laki-laki punya bapak ibu miskin, punya bapak ibu yang apa? Miskin. Sementara si anak ini bisa memberi nafkah kepada bapak ibunya, nah, wajib dia kasih bapak ibunya. Bagaimana kalau nafkahnya sedikit? Hanya cukup untuk 1 orang, bapak atau ibu saja, salah satunya. Dua-dua, kalau langsung 2 nggak bisa. Nah, maka dahulukan ibu. Ibunya sakit, bapaknya sakit. Uang untuk pengobatan cukup untuk 1 orang, dahulukan ibunya dulu. Dalam hal ini tidak seperti yang tadi. Kalau yang tadi dalam satu keluarga didahulukan bapaknya, karena dia tulang punggung untuk keluarga tadi. Tapi untuk bapak ibu, maka ini lain lagi. Yang didahulukan adalah ibunya, baru kemudian bapak. Muncul pertanyaan, kenapa ibu didahulukan 3 kali ini haknya ini? Para ulama katakan karena ibu ini mengalami 3 masa yang berat yang tidak pernah dialami oleh bapak. Pertama adalah ibu mengandung. Mengandung itu susah, 9 bulan 10 hari berat. Kemudian setelah itu melahirkan, susah juga. Ada orang mengatakan melahirkan itu antara hidup dan mati. Kemudian yang ketiga adalah menyusui. Ini juga susah. Mungkin bapak-bapak yang tidak pernah menyusui tidak tahu bagaimana susahnya menyusui. Nah, tanya kepada yang mengalami menyusui. Pemuda-pemuda yang belum punya istri nggak paham ya, susahnya menyusui. Tapi nanti kalau udah menikah akan paham susahnya menyusui. Karena kadang-kadang bayi itu juga nyakoti, akhirnya perih rasanya. Tahu sendiri kan, rasanya perih nggak enak, rasanya susah. Nggak bisa tidur dan sebagainya, itu gara-gara menyusui dan sebagainya. Tapi itulah 3 masa yang dialami oleh ibu yang sangat susah sehingga menyebabkan dia diberi hak sampai 3 kali di atas bapak. Tapi jangan lupa bahwasanya bapak itu seorang anak pun wajib dia untuk berbakti kepadanya, ya. Sama, bapak ibu sama, wajib anak untuk berbakti kepada mereka. Rasulullah SAW bahkan bersabda, al-walidu, bapak adalah awsatu abwabil jannah, pintu surga yang paling bagus. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Maksudnya kalau kita ingin masuk surga lewat pintu yang terbagus, caranya adalah bakti kepada orang tua, kepada bapaknya. Maka salah kalau seseorang itu berbakti hanya kepada ibunya saja atau kepada bapaknya saja karena takut. Adapun ibunya dia berani untuk melawannya, ini enggak benar. Semuanya, bapak ibu ini adalah punya jasa yang sangat besar untuk kita sebagai anak, sehingga kita wajib untuk berbakti kepada mereka. Minimal berbakti adalah mendoakan. Minimal berbakti adalah apa? Mendoakan.
Mungkin kita tidak bisa memberikan materi, karena mungkin kita juga pas-pasan. Nah, bisa kita mendoakan, karena mendoakan itu semua orang bisa, Pak. Tidak hanya orang kaya yang bisa mendoakan, miskin kaya semuanya sama aja. Orang sakit, orang sehat mendoakan gampang. Maka mendoakan ini sesuatu yang mudah, hendaklah dilakukan oleh setiap kita setiap hari kepada orang tua kita. Rabbighfirli wa liwalidayya. Nabi Ibrahim saja mendoakan juga seperti itu. Kita lihat doanya Nabi Ibrahim, ini doa yang sangat penting sekali. Ini saya berkeyakinan doa ini penting untuk kita baca setiap hari. Ditulis oleh Allah, kita dapatkan dalam Al-Quran pada ayat 40 dan 41 surah Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'ai Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi ja'alni, wahai Rabbku, jadikanlah aku muqimas shalah, sebagai penegak salat, wa min dzurriyyati, juga keturunanku penegak salat. Rabbana, wahai Rabbku, wa taqabbal du'a, terimalah doaku. Boleh juga dibaca wa taqabbal du'ai, boleh. Ini dua qiraah yang mutawatirah. Rabbana ighfirli, ya Allah ampuni aku. Boleh juga dibaca Rabbana ighfirli, ra-nya ini boleh diidghamkan menjadi lam. Rabbana ighfirli, ya Allah ampuni aku. Wali walidayya, juga untuk kedua orang tuaku. Walil mu'minin, dan untuk orang-orang beriman. Yauma yaqumul hisab, nanti pada waktu tegaknya hisab, yaitu di hari akhirat. Ini doa sangat-sangat penting sekali menurut saya. Maka kalau bisa doa ini setiap hari dibaca. Ini sebagian orang menganggap doa sepele. Doa kok menegakkan sholat, adalah sepele banget. Enggak sepele. Kalau hanya melakukan sholat, semua orang bisa, Pak. Orang munafik juga bisa melakukan apa? Sholat. Tapi yang diminta ini bukan melakukan sholat. Perhatikan ini doanya, muqimas shalah, penegak sholat. Penegak sholat itu berarti sholatnya sempurna, sholatnya tegak, khusyuk sholatnya sempurna, sholatnya sesuai sunnah, sholatnya diterima oleh Allah. Yang sholatnya itu menyebabkan tanha anil fahsyai wal munkar. Ini enggak semua orang bisa. Bisa saja kita ini setiap hari sholat, tapi belum termasuk apa? Muqimas shalah, karena masih belum khusyuk. Jadi kita sangat penting untuk minta ini. Nabi Ibrahim saja minta, ya Allah jadikanlah aku itu Nabi Ibrahim, jadikanlah aku penegak sholat, demikian juga keturunanku. Ini doa Nabi Ibrahim dicantumkan dalam Quran, menunjukkan pentingnya doa ini, Pak. Kalau nggak penting ngapain cantumkan di Quran? Quran itu hanya mencantumkan yang penting-penting. Masalah tai nggak ada dalam Quran, upil nggak ada dalam Quran, masalah-masalah sepele. Masalah-masalah penting ini dalam Quran ini disebutkan. Nah, maka ini doa sangat penting kita baca setiap hari. Jadikanlah saya penegak salat, keturunan saya, sehingga anak-anak kita semuanya menegakkan salat. Kemudian apa? Cucu-cucu kita semuanya menegakkan salat. Kemudian meskipun kita sudah menegakkan salat, ya masih punya dosa, maka dilanjutkan dengan doa berikutnya, ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Nah, ini kalau kita baca setiap hari, insya Allah sudah termasuk yang berbakti kepada orang tua, karena mendoakan kepada orang tua setiap hari. Ini penting sekali, karena kita nggak bisa membalas jasa orang tua dengan apapun juga nggak bisa, kecuali satu saja. Satu cara yang kita bisa membalas jasa orang tua, yaitu kalau orang tua kita sebagai budak, kemudian kita beli, kita merdekakan, itu baru kita bisa balas jasa. Padahal itu kan nggak mungkin. Zaman sekarang mana ada budak. Ini sabda Nabi ini. Nabi mengatakan tidak mungkin seorang anak balas jasanya orang tua kecuali orang tuanya budak, kemudian dimerdekakan oleh anaknya. Dan sudah kita baca kemarin atau dulu bahwasanya Ibnu Umar melihat orang yang menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk ibadah haji atau umrah. Digendong ibunya karena ibunya sudah lumpuh. Tawaf juga dikelilingkan oleh anaknya, digendong. Tanya kepada Ibnu Umar, apakah saya sudah membalas jasa ibu saya? Maka dia mengatakan, la bi zafrah wahidah.
Meskipun kamu sudah begini, kamu belum bisa membalas jasa sengal-sengalnya ibumu ketika melahirkan. Zafrah itu adalah satu kali tarik nafas atau satu kali keluar nafas ketika tersengal-sengal nafasnya ibu untuk melahirkan anaknya. Nah, itu satu nafas saja belum kamu bisa balas jasa dengan sebab kamu gendong ibumu seperti ini. Nah, bagaimana lagi dengan jasa-jasa yang lain? Baru satu nafas belum bisa kita balas. Berapa nafas dia ketika melahirkan anak itu, ya, ketika melahirkan kita. Nah, maka paling minimal, paling yang bisa kita lakukan adalah ini, mendoakan orang tua setiap hari. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Tapi supaya berkesan, mari kita baca doa ini bersama. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Diulangi lagi tapi di sini dibaca du'ai. Monggo. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'ai Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Sebagai penutup, fadilah apa yang kita dapatkan kalau kita membaca doa ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat." Siapapun memintakan ampun untuk mukminin dan mukminat, kataballahu lahu, Allah akan menulis untuk dia bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan, pahala sejumlah orang mukmin dan mukminah yang ada. Jadi pahalanya enggak bisa dihitung. Kita mengatakan Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minin. Nah, ini semua orang mukmin berapa jumlahnya? Silakan dihitung. Itu pahala kita sejumlah itu. Sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, berapa orang mukmin dihitung? Nah, pahalanya segitu itu. Ini jadi doa ringkas tapi pahalanya besar. Ini keyakinan seperti ini harus ada dalam hati kita. Ini yang mengatakan bukan saya, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Tabarani, derajat hadisnya hasan. Nah, kalau udah yang menyampaikan Nabi udah kita harus wajib percaya. Kalau yang ngomong saya perlu dalil, tapi ini yang ngomong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa ini sangat penting sekali kita baca setiap hari supaya pahala kita semakin besar. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Benarnya dari Allah dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.